bahas soal accounting accounting for receivable dulu gitu ya. Nah, jadi kita bahas soal piutang ya di sini, piutang gitu. Jadi kan di paruh sebelumnya itu kita udah kenal ya apa itu account receivable atau utang itu. Biasanya timbul karena adanya penjualan secara kredit gitu. Penjualan secara kredit, iya, penjualan secara kredit gitu ya. Nah, di sini account receivable ini kan kita udah tahu nih, tapi ada lagi satu tipe receivable yaitu notes receivable. Jadi apa sih bedanya antara account receivable sama si notes receivable ini gitu ya. Kalau account receivable ini dia biasanya ditagihnya itu dapat ditagih dalam 30 sampai 60 hari gitu. Jadi nggak terlalu lama lah gitu loh. Biasanya kan ada kalau di transaksi penjualannya itu ada 2/10 N per 30 gitu ya. Kalau di account receivable ini. Nah, kalau notes receivable itu biasanya dia ada apa sih kayak kayak hitam di atas putih gitu, ada kertasnya lah gitu. Kayak ada buktinya dan biasanya ditagih dalam 60 sampai 90 hari dan ini biasanya berbunga gitu kalau note receivable ini. Biasanya note receivable ini dia dikeluarkan kalau udah ada si account receivable ini gitu. Misalkan ada suatu perusahaan dia itu misalkan kita perusahaan A, ada perusahaan B yang beli secara kredit ke kita gitu misalkan. Nah, itu udah ada tuh dalam 2/10 yang 30 pokoknya account receivable gitu lah. Nah, kalau si perusahaan itu dia pengen convert kayak pindah ke notes receivable itu, nah itu yang jadi notes receivable-nya gitu. Biasanya nanti ada penandatanganan gitu buat si notes receivable-nya ini gitu ya. Bedanya cuma itu doang sih. 30 sampai 60 hari kalau account receivable, kalau notes receivable 60 sampai 90 hari gitu ya. Nah, ada juga other receivable yaitu piutang bunga. Tapi yang akan kita bahas ini adalah account receivable sama notes receivable ini gitu ya. Nah, sebenarnya buat pencatatan account receivable ini kalian kan udah belajar di semester di paruh satu ya di kemarin itu di paruh sebelum UTS gitu. Jadi untuk ini ya gue skip karena anggapannya kalian udah paham ya soal kayak mencatat penjualan kredit kayak gimana, retur kayak gimana, terus penerimaan pembayaran piutangnya kayak gimana gitu ya. Nah, yang akan kita bahas fokus kali ini adalah metode penghapusan piutangnya. Jadi kan kalau piutang itu dia ada kemungkinan nggak bisa tertagih gitu ya, piutang itu. Entah itu gara-gara si customernya itu perusahaannya pilot atau gimana itu bisa aja nggak tertagih gitu. Nah, gimana sih caranya kita mencatat kalau misalkan ada piutang yang tidak tertagih atau kita mau menghapus nih piutangnya gitu. Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama itu direct write-off method. Jadi metode langsung sama metode tidak langsung di apa istilahnya direct write-off method sama allowance method gitu. Nah, kalau direct write-off method ini atau metode langsung ini, dia langsung menghapus piutangnya, langsung menghapus piutangnya. Jadi si account receivable-nya ini dia langsung dikreditkan gitu kan. Account receivable ini dia saldo normalnya didebitkan. Nah, supaya mengurangi si account receivable itu, kita menghapus. Jadi si account receivable-nya ini dia dikreditkan langsung gitu. Misalkan ini, misalkan pada 20 Januari 2024 ini si A ini PT A mengestimasi piutang PT B sebesar 2 juta ini sudah tidak mungkin tertagih gitu. Jadi ya udah dihapusin aja kalau gitu. Jadi untuk jurnalnya itu ini ya ada muncul akun baru di paruh satu kayaknya nggak ada budget expense gitu. Ini ada muncul akun baru yaitu budget expense sebesar ini masuknya ke expense ya berarti kalau expense bertambah dia posisinya di debit gitu. Nah, kemudian si account receivable-nya ini di kredit karena kan kalau menghapus otomatis saldo piutang kita di trial balance-nya itu harusnya berkurang kan. Gitu. Berarti account receivable berkurangnya di kredit gitu ya. Itu ya buat yang metode langsung. Kalau metode yang tidak langsung, kalau metode tidak langsung atau allowance method, ini jadi ada sebelum kita menghapus piutangnya ada estimasi estimasi atau cadangannya terlebih dahulu gitu. Jadi urutannya itu kayak gini, si pokoknya account receivable-nya itu kebentuk, kemudian kita cadangkan, kemudian dihapus. Itu kalau yang allowance method ini gitu ya. Account receivable terbentuk, dicadangkan terus dihapus gitu. Kalau tadi ini
yang metode langsung, account receivable terbentuk kemudian langsung dihapus, nggak ada cadangannya gitu. Nah, kalau yang allowance ini ada cadangannya gitu. Dan juga ada muncul akun baru lagi ya, allowance for the full account atau AFDA gitu. Biasanya disingkat AFDA biar nggak terlalu panjang gitu. Misalkan gini, pada tanggal 20 Januari 2024, PTA mengestimasi piutang PTB sebesar 2 juta, sudah tidak mungkin tertagih. Tanggal 23 Januari, Financial Manager memutuskan untuk menghapus piutang PTB sebesar 100% gitu ya. Nah, di tanggal 2 Januari ini kan ini baru estimasi ya, estimasi bahwa piutang B itu dia bakalan sudah nggak mungkin tertagih nih sebesar 2 juta, sebesar 2 juta. Jadi tanggal 20 ini kita catat dulu nih, pada expense 2 juta, kemudian allowance for doubtful account 2 juta gitu. Atau cadangan kerugian piutang 2 juta gitu. Nah, si allowance for doubtful account ini dia sebenarnya adalah kontra account dari aset atau si account receivable ini gitu. Jadi di neraca atau di trial balance dia itu biasanya di bawahnya trial balance gitu, kayak kayak gini. Account receivable bawahnya allowance for doubtful account. Jadi dia itu kontra account dari si account receivable ini gitu. Jadi sifatnya mengurangi kan kalau kontra account itu gitu. Nah, itu kan yang pertama tuh 20 Januari. Estimasi piutang tak tergagi. Ini pencatatan buat cadangannya. Nah, di 23 Januari si financial manager ini memutuskan untuk menghapus piutangnya sebesar 100%. Berarti ya udah yang 2 juta ini dia dihapuskan gitu. Di 23 Januari tuh. Kemudian jurnalnya itu allowance for the full account 2 juta ini berkurang ya, berkurang di debit kan kalau allowance for the full account itu berkurang di debit. Kemudian si account receivable-nya ini dia berkurang juga 2 juta karena kan udah dihapuskan nih. Berarti si account receivable-nya ini dia harusnya itu berkurangnya dikreditkan kalau account receivable ini gitu. Itu bedanya antara metode langsung sama yang metode tidak langsung ini gitu. Pokoknya kalau metode tidak langsung dia sebelum menghapus piutang dia bikin dulu yang cadangannya ini, allowance for the full account ini gitu ya. Sejauh ini ada yang mau ditanyain dulu nggak soal pencatatannya? Aman ya? Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau mau ada yang ditanyakan, kayak biasa langsung raise hand aja ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, itu ya, itu metode penghapusan piutang tadi. Ada metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, kemudian tadi kan si apa sih customernya itu dia nggak bisa bayar nih, nggak bisa bayar piutangnya. Terus mungkin bisa aja beberapa hari, beberapa bulan, beberapa minggu kemudian, misalkan si customernya ini dia bisa nih bayar utangnya gitu, bisa bayar utangnya. Nah, itu gimana sih cara pencatatannya kalau misalkan si customernya itu dia bisa membayar lagi piutang yang sudah kita hapuskan gitu, gitu ya. Nah, untuk itu, misalkan ada namanya recovery atau ya kita mengembalikan lagi si account receivable-nya dan eh, menambahkan cash gitu. Karena kan kalau misalkan piutangnya dibayar berarti kita dapat cash ya, gitu ya. Ini kita eh, dari awal kan gue udah bilang bahwa kita itu dari sisi akuntan gitu. Jadi POV-nya kita POV akuntan, jangan POV yang dari si customer-nya gitu. Nanti bingung cara bikin jurnalnya kalau kayak gitu. Gitu ya. Misalkan nih, tadi kan udah dihapuskan misalkan nih. Pada tanggal 26 Januari 2024 misalkan PTB ini berniat membayar piutang yang telah dihapuskan sebesar 500.000 dan membayarnya pada saat itu gitu. Nah, untuk menjurnalnya kita harus memunculkan terlebih dahulu si account receivable-nya dulu gitu. Caranya gimana? Tadi kan ini kita itu dia muncul lagi ya udah kita balik aja jurnalnya gitu. Jadi si account receivable-nya ini dia di atas di debit, si allowance-nya itu dia di kredit gitu untuk memunculkannya gitu ya. Jadi munculkan dulu si account receivable-nya. Baru kita catat si kas yang dibayarnya berapa gitu. Kayak biasa kalau misalkan eh, ada yang bayar piutang ya udah kita catatnya kayak gimana itu. Gitu ya. Cash pada account receivable sebesar 500.000 gitu ya. Itu intinya ini yang atasnya dulu ini. Kalau misalkan ada yang dia mau bisa bayar lagi, si account receivable itu dia dimunculkan lagi
caranya membalik akun yang membalik jurnal yang penghapusan piutang ini gitu, baru catat apa nominal yang dibayarnya itu berapa yang dibayarnya. Ini kan 500.000 berarti sudah 500.000 yang dia bayar gitu ya. Oke, ada mau ditanyain nggak sejauh ini tentang recovery-nya? Aman ya? Oke. Nah, kemudian di account receivable ini dia ada yang namanya net realizable value atau ekspektasi cash yang diterima perusahaan gitu. Ini kita abaikan yang 25.000 sama yang bawahnya ini, kita fokus ke account receivable sama allowance for the full account ini ya. Di sini kan account receivable-nya itu 200.000 ya, allowance for the full account-nya itu 12.000. Nah, untuk mencari net realizable value ini, cash net realizable value udah tinggal kurangi aja account receivable dikurangi sama AFDA gitu. Ini ya buat nentuin net realizable value itu. Gampang sih, cuma dikurangi aja kalau net realizable value itu. Kemudian ini ada yang namanya aging schedule atau ini tuh cara untuk mengestimasi saldo akhir allowance supaya dia lebih akurat, supaya lebih akurat. Jadi itu kan perusahaan dia per transaksi, misalkan per transaksi tadi kan dia udah menyisihkan gitu ya. Tapi mungkin si perusahaannya itu dia pengen supaya si account receivable-nya ini lebih akurat, maaf, si cadangannya ini dia lebih akurat gitu. Nah, ini ada yang namanya aging schedule. Jadi kayak nganalisis gitu, nganalisis umur piutang yang nganalisis piutang yang dia itu udah jatuh tempo tapi nggak dibayar-bayar gitu. Tapi kita nanti bobotkan gitu. Ini contohnya, misalkan di sini kan terlihat di estimasi piutang tetap tagih. Jadi ini udah dianalisis nih, misalkan nanti gue jelasin ini. Nah, kita udah analisis nih. Ternyata si uncollectible account-nya itu uncollectible account-nya itu sebesar 2.228. Ini setelah kita analisis. Terus di saldo kita di apa di trial balance ternyata dia itu ada afda saldo kredit 528. Tapi sebenarnya kita sudah analisis saldonya itu sebenarnya 228 yang lebih akurat. Berarti kita harus apa mengganti si 528 ini yang di afda kredit tadi jadi 228 gitu. Caranya gimana? Yaudah kita bikin jurnal penyesuaiannya gitu. Jurnal penyesuaian itu kayak tadi penghapusan piutangnya pada expense pada allowance for the full account gitu ya. Sebesar 1.700. Kenapa 1.700? Karena ya itu kurangnya itu dari 528 supaya jadi 225 ya kita tambahin 1.700 gitu ya. Kita tambahin 1.700 gitu. Ini contoh buat jurnal penyesuaiannya ya. Nah, ini kayak gini. Misalkan yang tadi tuh. Tadi kan sebenarnya ini sebelum kita bikin ini, nanti gue jelasin, sebelum kita bikin ini, si apa AFDA-nya ini 528 nih. 528. Ini abaikan aja yang cash. 528. Tapi setelah kita bikin ini, si aging schedule ini ternyata yang lebih akurat itu misalkan 2228 itu. Ya kita supaya nanti di trial balance-nya itu jadi 2228, ya udah kita bikin jurnal ini gitu supaya menambahkan si allowance for the full account ini gitu ya. Intinya supaya ya samalah antara aging schedule yang total ini sama yang ini nantinya di akhirnya gitu. Nah, kita bahas yang aging schedule. Jadi di aging schedule ini dia ada nama customernya, nama semua customernya, kemudian total piutangnya itu berapa, kemudian not yet due itu berarti yang ini belum jatuh tempo. Yang belum jatuh tempo ini 300 apa sih yen ya. 300 yen, kemudian 500 yen. Kemudian ini number of days past due. Jadi kalau number of days past due itu jadi dia itu udah jatuh tempo tapi nggak dibayar gitu. Ini ada yang 1 sampai 30, ada yang 31 sampai 60 sama yang lebih dari 90 hari gitu ya. Gitu. Jadi ini nominal-nominalnya ini. Nominal-nominalnya. Ya udah kita tambahin semua. Kemudian ini ada estimate percentage uncollectible. Jadi ini tuh persentase eh, piutang yang dia itu nggak bisa tertagih gitu. Kalau yang not yet due ini dia kan cuma 2% doang. Soalnya kan ini belum jatuh tempo nih, tapi ada kemungkinan juga nggak tertagih, tapi peluangnya itu kecil gitu ya. Jadi dibobotkan 2%.
Kalau yang 130 ini dibobotkan 4%. Kalau yang lebih dari 90 hari ini kan udah kayak ya udah kayaknya nggak bakalan ketagih gitu utangnya. Ya udah kita apa cadangkan 40% gitu. Jadi lebih tinggi dia apa sih? Lebih tinggi dia apa sih nunggak gitu lah ya. Nunggaknya itu lebih tinggi berarti si apa kemungkinan nggak tertagih itu juga tinggi gitu. Ini sebenarnya buat persenan ini bebas aja ya, bebas aja. Cuma ya kalau dia lebih tinggi ya udah lebih tinggi gitu. Logiknya kayak gitu. Nah, untuk mendapatkan 2228 ini ya udah kita tinggal kalikan aja 40% kali dari total yang 4 over 90 hari ini berapa kali ini totalnya segini ya udah kita jumlahkan gitu. Gitu ya. Hasilnya tadi ini gitu. Ini cuma tadi cara buat ngejurnalnya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain soal aging schedule ini? Kak, mau nanya Kak. Boleh? Pertama, itu persentasenya tuh selalu sama nggak? Dan kedua ini Kak, kalau di UAS nanti ini kita disuruh bikin atau cuman sebagai pembantu di soal aja? Oke. Kalau yang persentase ini sebenarnya apa sih given ya, given dari maksudnya biasanya dikasih dari soalnya ya kalau yang ini. Tapi ya logiknya kalau misalkan dia lebih banyak apa sih lebih banyak nunggaknya, berarti persentase uncollectible-nya itu lebih tinggi gitu. Itu logiknya. Kalau misalkan di UAS nanti, kalau beberapa soal yang gue baca ya, kalian itu kayak apa sih eh nge apa sih namanya tuh melengkapi si worksheetnya ini melengkapi si worksheetnya terus si worksheet si aging schedule-nya ini tapi si presentasinya ini biasanya given jadi dikasih di soal gitu nggak kalian tentuin sendiri gitu jadi kayak cuma ya kayak tadi pembantu di soalnya aja kalau yang aging schedule-nya ini gitu jadi kalian tinggal nanti ada soalnya nanti ada contohnya kayak ya udah tinggal nentuin ini aja ininya berapa terus dibikin adjustment biasanya adjustment kayak gini gitu dibikin jurnal penyelesaian ya nanti ada contoh soalnya kita bahas yang aging schedule ini oke menjawab nggak pertanyaannya Menjawab, jawabannya makasih ya Kak. oke ada yang mau ditanyain lagi oke ada itu ya soal yang aging schedule itu soal aging schedule ini nanti dibahas dia masuk ke gue sih kalau yang apa tahun yang gue bahas nanti gitu. Nah, kemudian tadi kan udah account receivable tuh. Dia udah account receivable terbentuk, kemudian dihapus, kemudian apa bisa bisa dibayar kembali gitu kan. Nah, kemudian yang notes receivable ini gimana sih cara eh, jurnalnya, kemudian apa aja yang harus di jurnal gitu. Nah, kalau di account receivable ini, di notes receivable ini biasanya dia di jurnalnya itu biasanya cuma tiga doang yang ditanyain misalnya ya tanggal jatuh temponya kemudian bunganya itu berapa dan jurnal pada saat penandatanganan sama pada saat jatuh tempo gitu cuma itu tiga doang gitu nah gitu ya jadi not receivable ini tadi yang gue bilang kayak ya udah kayak apa kayak perjanjian kayak kita itu mau bayar misalkan di sini 60 hari gitu tapi dia bedanya sama account receivable dia ada bunganya gitu ada bunga yang tertulis gitu misalkan sini contohnya itu misalkan saldo piutangnya itu 10 juta nih saldo piutang PTB sebesar 10 juta nih piutangnya kemudian di 10 Oktober dia menandatangani notes receivable dengan bunga 15% dan jatuh temponya itu 60 hari sini. Misalkan kita harus tentukan tanggal jatuh tempo, bunga, dan jurnal pada saat penandatanganan notes receivable dan pada saat jatuh tempo. Gitu ya. Yang pertama dulu, kita hitung tanggal jatuh temponya dulu gitu ya. Nah, tadi kan ini ditandatanganinya itu tanggal 10 Oktober ya, 10 Oktober. Dan jangka waktu jatuh temponya itu 60 hari. Berarti ya udah kita hitung dari tanggal 10 itu 60 harinya itu tanggal berapa gitu. Nah, caranya ngitungnya itu kalau lebih lebih sebenarnya kayak gini. Jadi eh, kita harus tahu nih satu bulan itu dia ada berapa hari gitu ya. Itu udah gue kasih tahu kan yang cara yang pakai jari, pakai tangan itu gitu ya. Misalnya 31 Oktober kan, Oktober itu kan dia 31 hari. Ya udah 31 kurangi 10 karena ini kan tanggal 10 ya.
berarti udah 21 hari nih ke hitung. Kemudian November ada 30 hari. Kemudian eh, tadi kalau gue bikinnya tuh bawah dulu 60 supaya ini ditambahkan tambah ini eh, jadi 60 Desembernya itu berapa gitu. Jadi si Desembernya ini kan ini yang terakhir kita hitung ya. Jadi tanggal 9. Jadi maturity date-nya itu adalah atau tanggal jatuh tempo si note receivable-nya itu di 9 Desember gitu. Gitu ya cara hitung si tanggal jatuh temponya ini gitu. Jadi ya tinggal ngitung aja, ngitung eh, tanggalnya berapa dari eh, apa penandatanganan note receivable itu gitu. Kemudian untuk perhitungan bunga. Oh iya, buat di akuntansi biasanya di vote kalau nggak disebutkan bunganya itu biasanya per annual. Emang kayak gitu sih kalau biasanya di mana-mana 15% itu atau enggak di state misalkan bunganya itu 10%, 15% itu biasanya per annual, bukan per bulan. Jadi kalian nggak usah bingung ya. Gitu. Nah, untuk nentuin bunga ini ada rumusnya. Face value of notes dikali annual interest rate ini dikali time in terms of 1 year gitu sama dengan interest. Jadi tadi kan di face value si apa si notes receivable-nya itu 10 juta nih, 10 juta dikali sama bunganya, dikali sama bunga. Ini kan kalau kita ngitung sampai sini, ini kan cuma per tahun ya, cuma per tahun kalau sampai sini. Ya udah kita sesuaikan lagi 60 per 360 atau bisa juga 365 ya. Ini entah kenapa gue waktu itu bikinnya 360. 365 harusnya bisa sih 60 per 360 atau 365 gitu. Jadi ya udah tinggal hitung hasilnya ini bunga pada saat jatuh temponya gitu. Gitu ya buat ngitung bunganya. Ini aja rumusnya gitu. Cuma pakai logik juga kan ya gampang lah ya maksudnya 10 juta kali 15% kali 60 per 360 gitu. Itu buat bunganya. Nah, gimana yang terakhir jurnal pada saat penandatanganan note receivable dan pada saat jatuh tempo gitu. Nah, pada saat penandatanganan note receivable tadi kan tanggal 10 nih, tanggal 10. Dan dia itu dibilang bahwa sebelumnya itu ada piutang sebesar 10.000. Berarti ini kayak di-convert gitu kan, di-convert dari account receivable ke si note receivable ini gitu ya. Jadi untuk jurnalnya itu, note receivable-nya itu bertambah sebesar 10 juta, kemudian si account receivable-nya ini dia berkurang 10 juta karena pindah ke si note receivable ini, gitu ya. Kalau pada saat penandatanganan, gitu. Itu gampang lah ya, kalau itu kayak, ya udah tinggal di-convert aja dari account receivable ke note receivable ini, gitu. Nah, kalau pada saat jatuh tempo, ini jatuh temponya tadi kan tanggal 9 Desember nih. Pada saat jatuh tempo, jurnalnya kayak gimana? Kan kalau jatuh tempo itu berarti si piutangnya itu dilunasi kan, dilunasi piutangnya. Berarti kita bakalan dapat face value ditambah dengan bunganya gitu ya. Eh, apa inisial dari note receivable-nya ditambah dengan bunganya gitu. Jadi cashnya itu kita bakalan dapat 10.250.000. Kemudian karena note receivable-nya ini dibayar, note receivable-nya ini jadi dikredit, kemudian interest revenue di sini ada interest revenue 250.000 di eh, kredit gitu ya bertambah gitu buat note receivable ini. Oke, ada yang mau ditanyain dulu soal note receivable sebelum kita ke soalnya. Ini ya sebelum kita ke soalnya note receivable gitu ya. Jadi biasanya sih yang ditanya cuma jatuh tempo, bunga sama jurnal pada saat penandatanganan note receivable dan pada saat jatuh tempo gitu. Gitu. Terus yang ini kalian harus tahu hari jumlah hari per bulannya itu berapa gitu. Itu ya buat not receivable. Oke, nggak ada mau ditanyain. Kita lanjut ke eh, eh, soalnya ya sebentar. Kak, aku mau nanya Boleh, boleh. yang tadi apa bawahnya ini Ini. bawahnya itu 250 tuh dari hasil perkalian ini aja kan kayak 10 kali 15% kali 60 per 360 aja kan. Iya benar. Iya dari sini tadi. Dari si bunganya itu. Tapi ini emang template formulanya kayak gini kan? Iya. Ini gua ambil dari bukunya. Oke. Face value kali nus kali NORS. Tapi ini ya yang 60 ya maksudnya yang ini yang disesuaikan 60 per
Ini gue Sesuai soalnya aja kayak berarti ya kalau itu. betul sesuai soalnya 60 per mungkin kalau di kayaknya di state di soalnya deh kalau nggak salah ini 360 hari gitu. Tapi ya kalaupun kalian pakai 365 sih nggak salah juga sih kalau itu gitu. Oke Kak. Oke, Kak. Oke, ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita ke soal? Oke, kita ke soal yang tadi. Nih, udah kelihatan ya soalnya. Oke, tadi kan sebenarnya gue bilang di sini tuh tadinya gue udah topik ya, tapi tadi mulainya jam 8 kurang 5, jadi setelah ini nanti topik yang selanjutnya kita bahas di pertemuan selanjutnya gitu ya. Nah, ini ada tiga problem soal account receivable ini gitu ya. Ini untuk problem yang pertama, jadi langsung aja lah ya. Jadi sih ada PT Mira. PT Mira ini dia merchandising company, kemudian menggunakan perpetual method buat apa mencatat si merchandise-nya atau mencatat inventory-nya gitu ya. Kemudian untuk uncollectible receivables-nya dia menggunakan allowance method gitu ya, yang tadi metode yang cadangan itu. Kemudian ini ada transaksi di 2020, di 2020 ya. Yang pertama, kita lihat instruksinya itu kita harus bikin jurnal setiap transaksinya ini. Ada 3 jurnal ya, ada 3 jurnal itu. Nah, yang pertama, made credit sales. Jadi ada credit sales sebesar 120.000 kepada PT ZZZ dengan CLBS for the product 20.000 gitu ya. Nah, ini kan ya gampang lah ya. Kalian udah belajar di paruh pertama kemarin, paruh satu kemarin. Kalau ada penjualan secara kredit dan itu penjualan kredit dan dia pakai perpetual method, berarti ada cost of goods sold yang harus kalian record gitu, yang harus kalian catat. Jadi untuk jurnalnya itu account receivable 120.000, kemudian karena bertambah kan, kemudian sales revenue 120.000 karena bertambah, cost of goods sold-nya juga 20.000 ya, ini cost of goods sold-nya 20.000 dan inventornya berkurang sebesar 20.000 gitu. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, dia itu menerima pemberitahuan PT Mira ini dia menerima pemberitahuan bahwa piutang dari si PT ZZZ yang tadi tanggal 15 ini nggak bisa dibayar gitu ya, nggak bisa dibayar. Kemudian si PT Mira ini mengestimate apa peluang atau probability bahwa akan kayaknya 100% nih nggak bakalan ke tagih gitu utangnya. Kemudian karena kondisi tersebut ya udah si PT Mira ini dia akhirnya nge-write off atau ngehapus piutang si PT ZZZ ini gitu ya. Karena tadi dia bilang bahwa kita menggunakan allowance method, berarti ada cadangan yang harus kita catat sebelum kita menghapus piutangnya gitu ya. Jadi jurnalnya itu adalah item expense sebesar 120.000. Ini ya 120.000 karena tadi 100% dari utangnya. Utangnya itu adalah 120.000 gitu ya. Berarti allowance bad debt expense 120.000, kemudian allowance for the full account-nya itu 120.000, bertambah ya ini. Allowance for the full account-nya atau abdanya atau cadangannya. Kemudian ini kan tadi buat cadangannya ya. Nah, untuk menghapus piutang ya, kita ngejurnal allowance for the full account ini kita debitkan berkurang. Kemudian account receivable berkurang sebesar 120.000 gitu. Gitu ya. Jadi bedanya antara yang yang eh, langsung sama yang allowance itu ya cuma ada allowance-nya ini. Sebenarnya kalau nggak ada ini kan ini allowance-nya itu di kredit kemudian di debit, kalau kita operasikan kan jadi nol ya, kan jadi nol. Jadi sebenarnya sama aja sih, sama aja buat hasil akhirnya nanti, cuma dia ada lewat si allowance-nya ini gitu. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, receivable from PT ABC are reinstated. Jadi si PT ABC berarti ini yang berbeda juga ya, yang berbeda perusahaannya, tapi ya kan dari satu company itu dia bakalan banyak piutangnya gitu. Dan kita konteksnya ini adalah account receivable. Jadi kita asumsikan bahwa sebelumnya itu dia ada utangnya juga gitu. Makanya dia apa bisa bisa membayar lagi utangnya gitu. Berarti udah dihapuskan sebelumnya gitu ya. Nah, reinstate berarti bisa membayar kembali tapi hanya 100.000 gitu.
100.000 dan sisanya di write off tuh. Kita cuma dapat informasi 100.000 ini, ya udah kita jurnalnya itu aja gitu ya. Jurnalnya cuma itu aja. Nah, buat ngejurnalnya itu kita harus munculkan dulu si account receivable-nya gitu ya. Munculkan dulu si account receivable-nya, ya tinggal tadi kan caranya itu tinggal ngebalik aja jurnal yang eh, penghapusan piutang ini gitu. Tinggal balik aja ini kan jadi segini, tapi tadi amount-nya itu atau jumlahnya itu adalah 100.000 gitu ya. Berarti ya 100.000 yang dimasukin gitu. Terus for the full account sama account receivable ini. Nah, untuk kita mencatat penerimaannya, karena kan kita nerima piutang nih, berarti ada cash yang kita terima gitu ya. Ada cash yang kita terima, berarti untuk pencatatannya itu adalah cash di debit, kemudian account receivable di kredit gitu ya. Karena tadi akun sebelumnya ini udah di kita kembalikan saldonya, kemudian gara-gara dibayar lagi, karena dibayar ya udah kita hapuskan lagi si akun receivable-nya. Jadi ini cuma kayak jurnal untuk membantu kita mencatat si cash-nya ini supaya dia masuk ke sistem pencatatannya gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu soal pencatatannya ini. Aman lah ya kalau ini ya. Ngejurnalnya itu ya kalian tinggal ya pahami aja jurnalnya gitu. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang problem dua. Nah, ini yang ini apa ini ya? Oh, ini yang sebelum. Kalau yang aging itu tadi yang ini. Kalau yang ini kita eh, ya ini ada instruksi, ada instruksinya. Jadi ini adalah informasi of the account receivable. Jadi ini adalah account receivable dari si PT Mira tadi. Si PT Mira ada 2 tahun ya, di tahun 2020 dan di tahun 2021. Nah, di tahun 2020 dia account receivable-nya. Nah, dia kan di tahun 2020 dia account receivable-nya itu ada 2 juta. Kemudian allowance for the full account atau AFDA-nya itu ada 40.000. Dan ini kita ditanya ini yang harus melengkapi sih tanda tanya ini gitu ya. Kemudian di 31 Desember ini kan nggak kelihatan nih, belum kelihatan nih saldonya berapa. Kemudian NRV-nya itu nggak kelihatan juga berapa. Nah, kita disuruh buat ngisi si tabel ini dan menjurnal si AFDA adjustment. Jadi penyesuaian si AFDA di 2021 ini gitu. Nah, kita yang pertama dulu ya, kita lengkapi dulu si tabelnya ini gitu ya. Tabelnya ini kita lengkapi ini ya. Ini yang kita bahas. Tadi kan account receivable-nya itu 2 juta. Kemudian allowance AFDA-nya itu 40.000. Kita mau cari NRV. NRV. Tadi kan NRV itu adalah account receivable dikurangi sama AFDA ya. Ya udah tinggal kita kurangi aja. 2 juta dikurangi 40.000 hasilnya ini gitu ya. Nah, ini kan saldo akhir si account receivable di tanggal 31 Desember 2020. Nah, saldo di akhir periode akuntansi itu sama dengan saldo pada awal periode akuntansi. Jadi ini juga yang ini nih, yang ini tuh sama kayak saldo 1 Januari 2021 gitu. Yang ini sama kayak 1 Januari 2021 gitu ya. Itu udah keisi nih yang NRV-nya ini. Kita harus nyari si account receivable di tahun 2021, di akhir tahun 2021. Tadi kan kita udah tahu nih akhir tahun 2020 ini saldonya itu 2 juta ya, 2 juta. Berarti untuk saldo di awal 2021 juga dia 2 juta saldo account receivable-nya. Nah, di sini ada additional information, ada 3 ya. Yang pertama, total sales di 2021 sebesar 5.500.000. Nah, kalau kredit sales, kalau penjualan secara kredit itu kan dia pasangannya sama account receivable kan, kalau di jurnal itu berarti dia bakal menambah si account receivable karena adanya kredit sales ini di 2021 ya. Di 2021 sebesar 5.500.000. Kemudian di tanggal 2 tanggal 2 yang nomor 2 total collection of receivable-nya itu adalah 4 juta. Jadi dari piutang yang ada di 2021 dia itu udah menagih sebesar 4 juta gitu.
menagih sebesar 4 juta. Kemudian selama 2001 si PT Mira ini dia ngehapus piutang sebesar 250.000. Nah, dari informasi-informasi ini kita bisa menentukan account receivable di akhir tahun 2021 ya, di 31 Desember. Ini logik aja sih sebenarnya. Logik aja sebenarnya. Jadi awalnya kan kita di 2020 itu saldonya itu 2 juta. Ya udah kita masukin 2 juta nih. Kemudian ada credit sales sebesar 5.500.000. Kalau credit sales dia nambah account receivable ya. Itu berarti ya udah tambahkan 5.500.000. Karena kan kita nentuin account receivable nih. Kemudian ada collection atau bisa ditagih nih sebesar 4 juta. Kalau kita bisa nagih utang, berarti kita bisa berarti account receivable-nya itu dia berkurang kan, gitu ya. Berkurang berarti ya udah kita kurangi 4 juta gitu. Kemudian dia menghapus piutang nih di yang nomor 3 ini, dia menghapus piutang sebesar 250.000. Jadi kalau piutangnya dihapus, ya account receivable-nya juga piutangnya juga berkurang kan kalau gitu. Gitu. Jadi ya udah tinggal kita operasiin aja. Ini tambah ini kurang ini hasilnya adalah 3.250.000 dolar gitu ya. Ini udah ketemu. Kemudian yang NRV, yang RRV yang ini kita cari tahu nih berapa. Ya udah, tinggal dikurangi aja. 3.250.000 dikurangi sama 50.000 hasilnya 3.200.000 gitu. Nah, kita udah dapat nih eh, si apa? Kita udah dapat si net realizable value sama pokoknya semua semua table ini kita udah dapat nih, udah kita lengkapi semua berarti yang pertama udah selesai. Kemudian yang kedua kita harus menjurnal penyesuaian AFDA di akhir tahun 2021 yang ini ya, yang 40.000 sama 50.000 ini gitu ya. Tadi ini sebenarnya kayak yang ngitung yang penyesuaian tadi yang di aging schedule ini, cuma ini udah dikasih tahu nih allowance AFDA di 2020-nya itu 40.000, di 2021 50.000 itu. Tapi dia bilang katanya penyesuaian di 2021. Artinya kan yang 50.000 ini dia belum masuk ke pencatatan gitu ya. Belum masuk ke pencatatan. Ini kan kita posisinya di 31 Desember nih, di 31 Desember 2021 gitu ya. Jadi untuk menyesuaikannya gitu ya, untuk menyesuaikannya ya udah tinggal kita lihat selisihnya aja. Kita lihat selisihnya aja. 2020 itu 40.000 supaya jadi eh, apa supaya jadi 50.000 ditambah berapa gitu, tambahkan 10.000 gitu gitu ya. Kemudian kita bikin jurnalnya, budget expense sebesar 10.000, budget expense sebesar 10.000 dan allowance for the full debt 10.000. Kenapa allowance for the full debt di debit di kredit? Karena ini buat menambah, karena supaya buat nambah si allowance for the full account-nya ini gitu ya. Ini for the full account, sorry. Ini kita pakai yang for the full account gitu. Jadi yang ini supaya dari 40 jadi 50.000 kita bikin jurnal seperti ini gitu ya. Supaya ini kan si AFDA-nya ini dikredit jadi dia nanti bakalan nambah jadi 50.000 ini gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu soal ini menentukan NRV yang lain-lain ini. Oke, aman ya, aman. Tinggal itu yang gue bilang di awal juga kan, eh, kalau akuntansi ini dia harus mainnya logik juga ya, bukan angka doang, tapi kalian juga harus logiknya, kalian harus terjun ke si soalnya ini gitu buat kalian bisa ngerjainnya gitu. Biar apa sih kayak logiknya itu dapat, oh kayak gini gitu. Itu ya yang buat problem problem dua. Kemudian problem yang ketiga ini, yang soal tadi yang aging schedule. Nah, ini gue lupa ini soal tahun berapa ya? Kayaknya 2021 apa 2022. Gue lupa soalnya. Lupa tahun soalnya. Ini diambil dari UAS juga kok. Gitu. Nah, tadi yang ditanyakan nanti yang persen-persenan ini ditentuin sendiri apa enggak? Ini ya dikasih ya dikasih. Maksudnya udah given di soalnya gitu. Buat si aging schedule ini gitu. Nah, kita baca dulu soalnya. Jadi di sini ada aging schedule PT Hello di tanggal 31 Desember 2021. 31 Desember 2021. Ya. Nah,
ini tadi si customernya itu ada PT Joy sama yang lain-lain mak gitu gitu. Jadi yang 102.975 itu ya budget expense gitu ya, buat membuat si allowance for the full account ini gitu. Ini yang saldonya itu di debit. Beda lagi kalau saldonya di kredit kayak tadi yang kayak di contoh soal itu kan di contoh materi itu kan saldonya di kredit ya. Jadi tinggal diselisihkan. Tapi ini kalau di debit ditambahkan gitu. Atau mungkin bisa dibikin kesimpulan, tapi nggak tahu sih ini valid apa enggak. Coba kalian uji aja. Eh, kalau di debit, kalau di debit kalau kalau saldo awalnya itu di debit, si allowance for the full account ini yang adjustment ini di debit, dia bisa ditambahkan antara sama total aging schedule sama yang di adjusted troublesnya. Tapi kalau di kredit dikurangi. Nah, mungkin kayak gitu. Tapi kalian uji lagi nanti. eh, tapi harusnya benar sih itu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak soal yang B ini? Aman ya? Ini gue di sini sampai jam 9 lagi. Tuh. Oke. Itu yang B. Kemudian yang C, kita harus memprepare journal entries di tahun 2022. Tahun 2022. eh, satu, yang ini udah beda case lagi. 1 Maret 2022, si customer balance originating. Oke. Jadi, nah, jadi eh, di tahun di 1 Maret 2022 ini ada apa si customernya ini dia nggak bisa bayar, kemudian kita hapus gitu ya. Kita hapus. Ya, ini kayak penghapusan piutang yang metode allowance. Tadi kan dibilangnya allowance, karena ada allowance ini berarti kita pakainya metode allowance gitu ya. Jurnalnya itu adalah budget expense 900, kemudian allowance for the full account 900 dan allowance for the full account 900 di debit. Ini buat pencadangannya, ini buat penghapusan piutangnya gitu ya. Itu sama tadi sebenarnya. Kemudian tanggal 30 April ini ternyata si apa si customernya itu dia bisa membayar utangnya. Dia bisa membayar utangnya sebesar ya, utangnya udah dihapuskan, dia udah bisa membayar utangnya gitu sebesar 2.500. Ya udah. Tadi kan supaya ketika dia mau bayar utangnya kita memunculkan lagi si account receivable-nya ini ya. Munculkan lagi si account receivable-nya, kemudian allowance for the full account-nya itu dia ya ditambah 2.500 gitu ya. Kemudian untuk mencatat si case-nya ini, si case yang 250.000 ini, 2.500 ini, ya udah kita cash di debit 2.500 dan account receivable di kredit sebesar 2.500. Ini kayak pencatatan pembayaran piutang biasanya gitu. Tapi yang membedakan kita harus munculkan dulu si account receivable-nya ini dulu gitu ya. Gitu. Kemudian yang D ini yang terakhir, yang D. Yang D ini kita harus prepare journal entries to record budget expense di 31 Desember 2022. Kemudian kita assuming unadjusted balance of AFDA ini dia di kredit 1.100 gitu ya. Ini kita and the agent indicates total estimate budget will be 53.270 270 gitu. Jadi kita harus bikin journal entries-nya supaya yang tadinya si AFDA itu di kredit 1.100 jadi di 53.270 gitu ya. Nah, sama sama kayak tadi. Jadi kita harus uh, menghitung dulu, kita harus menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan bikin jurnal penyesuaiannya gitu. Tadi kan dia bilang bahwa Tadi kan dia bilang bahwa si AFDA ini dia saldonya di kredit ini ya, di kredit sebesar 1.100 gitu ya. Kemudian harusnya dia itu setelah dihitung di aging schedule tadi, harusnya si totalnya itu adalah 53.270. Nah, 53.270. Nah, gimana caranya supaya yang tadinya di kredit 1.110 1.100 jadi 53.270 gitu ya. Ya udah kita tinggal selisihkan aja gitu kan. Tinggal selisihkan aja. 53.270 kurangi ini hasilnya adalah 52.170 gitu. 52.170. Kita jurnal budget expense 52.170, kemudian AFDA-nya itu 52.170 gitu ya. Nah, hasilnya nanti
ya kalau dimasukin ke apa worksheet nanti bakalan jadi 53,270 hasilnya nanti gitu ya. Nah, coba kita bandingkan sama yang tadi. Ini seharusnya sih works ya. Ini kayak nggak hack juga sih sebenarnya. Tadi kan kalau yang ini kan debit nih tadi dibilangnya dia debit 22 300. Kemudian ya udah kita tambahkan sama yang aging schedule-nya itu buat nentuin eh, unadjustment trial balance-nya nanti gitu ya di kredit. Gitu kan tadi kalau debit dia ditambahkan. Nah, tapi kalau kredit di sini dia malah dikurangi gitu ya. Ya emang make sense juga sih. Maksudnya masuk akal juga. Logiknya juga dapat kan kalau supaya jadi segini ya udah kita tinggal udah ada di kredit nih segini, udah ada kredit 1.100. Ya kita tinggal tambahkan di kredit sebesar ini supaya sebesar selisih ini antara ini kan biar hasilnya itu 53,270 gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak ya? Soal yang aging schedule tadi. Emang yang agak susahnya itu sebenarnya yang ini sih yang em, jurnal penyesuaian, yang penyesuaian itu. Gitu. Emang dari dulu sebenarnya pas gue belajar akuntansi itu yang paling susah itu jurnal penyesuaian karena kan kita nggak tahu nih, maksudnya kita belum terjun ke lapangannya kayak gimana, terus harus kita dituntut untuk ngerti logik cara bekerja perusahaan itu kayak gimana supaya apa bisa apa sih kayak bisa ngerti logiknya kayak gimana itu. Tapi kalau misalkan dihafal doang sih sebenarnya bisa, cuma kalau logiknya dapat kan itu lebih gampang ya kerjainnya kalau gitu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu sejauh ini soal account receivable, ya soal account receivable sama tadi not receivable gitu. Apa udah selesai? Apa udah jelas gitu? Oke, udah jelas kali ya soal account receivable ini. Nah, sebenarnya tadi yang gue bilang itu, ini gue udah bikin ini sih kayak, em, nah tadinya itu hari ini mau dua ini ya, mau dua topik account receivable sama fixed asset, tapi karena gue sampai jam 9 bisanya cuma bisa sampai jam 9 jadi buat hari ini kita yang receivable dulu nanti sisanya kita bahas di minggu depan ya di current liabilities ini gitu ini timelinenya nanti jadi di akhir nanti kita bakalan bahas soal kayak yang sebelum-sebelumnya gitu gitu ya. Oke. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita selesai kita tutup karena gue bisanya cuma sampai jam 9 jadi ya topik selanjutnya nanti di pertemuan selanjutnya ya. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan. Mungkin gue ini dulu kali ya. Simpulkan dulu tadi. Kita belajar soal account receivable sama notes payable. Itu yang pertama. Account receivable sama notes payable. Kalau account receivable itu dia kan eh, kebentuk, kemudian ada kemungkinan dia dihapus, dan kemungkinan ada dia itu setelah dihapus si customer ini dia apa bayar piutangnya itu lagi kan kayak gitu. Nah, di pas penghapusan ini juga ada metodenya, ada metode langsung dan metode tidak langsung. Kalau metode langsung ya udah tinggal langsung dikreditkan aja tuh si account receivable-nya. Kalau yang metode tidak langsung dia harus mencadangkan dulu gitu. Ada proses pencadangan dulu sebelum dihapus gitu. Kemudian yang notes receivable itu tadi kan ada tiga ya yang harus kalian pahami itu yang biasanya muncul. Yang pertama itu menentukan apa jatuh tempo, kemudian bunga, kemudian yang terakhir pencatatan pada saat pendatangan dan maturity atau pada saat jatuh temponya gitu ya. Nah, tadi di pembahasan ini gue nggak bahas notes payable ya karena kan eh, sama aja ya, maksudnya eh, buat nentuin bunga itu kayak gitu, nentuin jatuh tempo itu kayak gitu, kemudian buat catatannya itu juga kayak gitu juga kan sama. Jadi tadi gue lebih ke account receivable-nya gitu, soalnya yang lebih apa sih namanya lebih yang menurut gue lebih penting itu yang metode-metodenya itu nanti harusnya sih muncul ya di UAS kalau itu gitu. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin segitu dulu dari gue soalnya gue bisanya itu sampai jam 9.
Jadi nanti buat topik selanjutnya kita double di pertemuan selanjutnya gitu. Oke, thank you semuanya. Gue kembaliin ke Taufik. Terima kasih ke Kak Robiansyah. Teman-teman, setelah isi asen boleh leave aja ya. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Makasih, Kak. Oke, izin leave duluan ya. Terima kasih, Kak.